Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SD Sukses. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita di hari ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita perlindungan, dan senantiasa memberikan kita kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, seperti biasa di channel ini atau di video ini kami mereview video-video yang berhubungan dengan sapi, berhubungan dengan ternak sapi atau segala sesuatu yang berhubungan tentang sapi. Nah, di video kali ini kami mereview video yang berjudul kandang menyatu dengan rumah. Jadi satu dengan rumah gitu ya. Tapi tidak bau. Tidak bau. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Nah, itu. Ini kami review dari channelnya HR Kandang Sapi. Sebagai tanda terima kasih kita sudah mereview video di channelnya HR Kandang Sapi. Silakan sobat semuanya untuk mensubscribe, mensupport channel HR Kandang Sapi. Dan selanjutnya juga jangan lupa untuk mensubscribe, mensupport channel kita, channel SDA Sukses, agar channel kita juga bisa berkembang dan kami lebih semangat lagi untuk memberikan, mudah-mudahan yang kami berikan di video-video yang bisa menginspirasi, bisa memotivasi, atau bisa mengedukasi sobat-sobat ternak semuanya. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton videonya, mari. Oke, langsung saja kita nyalakan videonya. Ini lagi. Ya, mari. Sapi, ini saya sudah bersama pemilik ternak. Ya, jadi bersama pemilik ternak, ini akan kita tanyakan kenapa kohenya atau kotoran hewan ini kok sampai tidak bau menyengat, tapi bahkan baunya ini beda dengan bau-bau kotoran yang lain. Ini ada bau seperti pewangi lavender. Ini pewangi lavender. Rahasianya di mana? Nanti akan kita tanyakan. Berarti merebak kayak taman. Pagi ini sahabat kandang pengen tahu tentang perawatan atau perlakuan kohe ini bagaimana supaya tidak bau. Tapi sebelum itu dengan Mas siapa ini? Mas Bimbi. Mas Bimbi. Mas biasa Bimbi. Dipanggilnya? Ya, Mas Bimbi. Mas Bimbi. Ya. Oke. Ini bisa dijelaskan Mas, ini perlakuan kohe ini supaya tidak bau, karena kan kita lihat ini kandang ini nempel betul nih dengan rumah ini. Ya, jadi bisa dikatakan jadi satu dengan rumah, tapi tidak berbau menyengat, tidak bau busuk. Ini perlakuannya seperti apa? Yang jelas kalau untuk kotoran kita pastikan dulu dari pakan. Dari pakan. Ya, antara pakannya. Posisi pakan hijauan dengan tambahan konsentrat itu harus benar-benar sesuai. Jadi jika sudah sesuai itu biasanya kotoran satu tidak lembek. Tidak lembek. Nah, kalau bahasanya kita bilang benyek itu, ya, kalau sudah benyek biasanya itu menimbulkan bau. Tapi kalau sudah komposisinya pas, itu biasanya kotoran itu benyek, tapi benyeknya dalam arti kata normal sebagai kotoran, tidak berlebihan antara air dengan kotorannya. Jadi ketika kita tumpuk di tempat penampungan itu yang pertama satu tidak menimbulkan banyaknya genangan air. Yang kedua tidak menimbulkan banyak aroma kalau takaran antara konsentrat sama hijauannya pas. Nah, jadi jika sudah pas gitu yang kita harapkan tidak menimbulkan bau. Kalau sudah tidak menimbulkan bau kan otomatis pemilik rumah itu tidak merasa tercemar udara. Gitu. Ya. Nah, tadi dijelaskan takaran pakan kan gitu ya. Ya. Yang dimaksud takaran pakan itu yang di bagian mana yang membuat kotoran itu menjadi benyek, itu di bagian mana yang berlebihannya? Biasanya itu kalau yang berlebihan itu pakan tambahan seperti onggok ataupun konsentrat. Jika konsentrat atau onggok itu berlebihan, biasanya kotorannya itu akan benyek atau lembek. Jadi kadar airnya terlalu tinggi. Jadi bisa mengakibatkan timbulnya aroma yang berlebihan, Mas. Jadi kalau kita komposisikan seimbang antara konsentrat sama hijauan atau tambahan pakan lainnya, itu bisa mengurangi aroma yang timbul dari kotoran tersebut. Gitu. Terus ini kotoran ini justru ada ini ya wanginya tidak wangi banget sih,
tapi ya masih ada yang menyengat sedikit. Ya, tapi kok ini bisa apa ya, bisa wangi seperti ini. Ini yang paling berpengaruh di mananya? Biasanya gini Mas, kadang kalau saya pribadi ataupun dengan orang tua itu biasanya jika kita sudah merasakan aroma terlalu mengganggu, biasanya yang pertama kita taburi kapur. Ya, kapur dolomit. Oke. Ya, kapur itu biasanya kita beli di toko material. Oke, cukup dulu. Di pertengahan video saya stop dulu. Jadi komentar yang pertama tadi, sesuaikan takaran konsentrat atau ya pakan tambahan dari sapi itu, baik apa namanya, dengan hijauan. Jadi hijauan tadi katanya jangan terlalu banyak, seimbang begitu, ataupun praktek seimbang seperti apa ya nanti bisa dilihat sendiri. Misalkan dibanyakin konsentratnya, pakan yang tambahan itu lebih banyak, dia kelihatan. Tapi misalkan dikurangi sedikit, lebih banyak hijauan, nanti bentuk kotorannya sudah mulai keras atau lembek kan, bisa dilihat dari situ. Kemungkinan, ini pendapat saya. Oke, lanjut lagi, kita tonton videonya. Oke, sobat semuanya, lanjut. Itu kita tebarkan karena kapur itu kan sifatnya panas. Ditabur kapur katanya tadi ya. Ketika mencampur dengan kotoran ternak, itu biasanya kotoran ternak cepat kering. Ya, jadi menghilangkan bau yang terlalu menyengat. Oh gitu. Ya. Jadi untuk menghilangkan bau yang menyengat itu menggunakan kapur. Ya. Tapi pada dasarnya ini kotoran ini sudah tidak bau, Mas. Ya. Pada dasarnya keluar dari ternak yang di sini ini sudah tidak bau. Ya. Berarti kan dari komposisi pakan yang pas gitu ya. Seimbang takarannya. Kalau takarannya itu prosentasenya bagaimana itu untuk supaya takarannya pas itu? Kalau takaran biasanya itu antara konsentrat dengan yang lain itu kita paling banyak itu dari kulit singkong. Kulit singkong ya. Kulit singkong itu takaran paling banyak. Sekitar 50-60% itu kulit singkong. 50-60 kulit singkong. Ya. Terus yang kedua itu biasanya kalau kita pakai hijauan itu 10-15% untuk kebutuhan hijauannya. Dan sisanya itu berimbang antara ampas singkong sama konsentrat. Konsentrat. Ya. Itu untuk takaran komposisi pakan supaya takarannya pas untuk ternak. Ya, jadi kotorannya bisa dikurangi lah untuk aroma dan kadar air di kotoran, jadi tidak menimbulkan bau yang terlalu menyengat. Kalau umpamanya nih konsentratnya dibanyakin, apa nggak malah bagus ini? Logikanya begini Mas, konsentrat itu banyak kandungan protein dan zat-zat yang dibutuhkan hewan. Logikanya kalau di pencernaan hewan terlalu banyak protein, itu biasanya kotorannya itu tidak padat dan jelas. Yang kedua itu terlalu bisa dikatakan mencret ya. Mencret. Jadi tidak boleh memberikan terlalu banyak sentrat karena ada kadar yang bisa mengganggu pencernaan. Ya, benar. Oke. Terus untuk perlakuan kandangnya? Kalau perlakuan kandang itu yang jelas pagi itu kita bersihkan, mulai dari kotoran, air kencing, bahkan sampai tempat makan, tempat minum kita bersihkan sampai bersih. Itu sehari bisa 3 atau 4 kali. Bisa 3 sampai 4 kali. Ya, 3 sampai 4 kali. Satu, untuk mengurangi kotoran yang menempel di tubuh hewan. Jadi kalau lantai sudah banyak kotoran itu segera harus dibersihkan. Tujuannya agar di badan hewan itu tidak terlalu banyak kotoran yang menempel. Biar tambah nyaman Nah, ya jelas tambah nyaman. Yang kedua juga biar tidak terlalu tercampur dengan air kencing. Jadi kalau semakin tercampur dengan air kencing itu salah satu penyebab bau yang busuk gitu ya? Ya, karena dia menjadi agak tercampur dengan air sehingga jadi kotoran yang semulanya setengah padat itu menjadi agak benyek, lembek. Oke begitu. Jadi ini sahabat kandang ya, keterangan dari pemilik kandang kenapa di kandangnya Pak Marlan. Ini kebetulan tadi Pak Marlan masih ke ladang. Ini kita bersama putranya Pak Marlan yang setiap hari mengurusi ternak. Jadi perlakuan supaya kompos ini tidak bau, kohe ini tidak bau, ternyata yang paling pokok itu adalah di komposisi pakan harus sesuai. Kemudian
perlakuan perawatan kandang juga harus diperhatikan, dibersihkan supaya sapi juga tidak terlalu kotor, kemudian kotorannya juga tidak menjadi benyek karena tercampur dengan air kencing. Oke sahabat kandang, ini semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Baik sahabat semuanya, itu tadi penjelasan di akhir video yang intinya kadar pakannya sekian persen antara konsentrat dengan hijauan bisa Anda olah bagaimana caranya. Jadi misalkan dibanyakin hijauannya, konsentratnya dikurangin, kalau masih banyak kurangin lagi konsentratnya, seperti itu menurut pendapat saya kalau ngelihat dari simak dari video ini. Jadi sesuai takaran. Dan juga soal kebersihan kandang, kalau kotorannya itu kecampur air kencing jadi seharusnya kering, itu jadi banyak kembali, akhirnya menimbulkan bau lagi, seperti itu. Atau ditumpuk kotoran sapinya dijauhkan dari kandang, taruh di kebun atau di mana, ya otomatis kandangnya nggak bau karena kotorannya sudah dibawa jauh gitu. Baik, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Seperti biasa, yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Di sini apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.